Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adinia Aulia Hapsari dari kelas 2D D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang LKM bab 4 dengan judul Respon Hasil Tuning Sistem Closed Loop pada peralatan berpengendali, yaitu pada peralatan pengendali aras. Proses tuning ini dapat mengoptimalisasi sistem proses dan meminimalisir error antara variabel proses dengan set point. Pada tuning ini menggunakan metode closed loop, yaitu menggunakan metode IMC. Internal Model Control atau disingkat dengan IMC merupakan metode yang diperkenalkan oleh Morari dan Zaviro pada tahun 1989 dengan menggunakan pendekatan matematis atau empiris dari proses dengan datem yang kecil maupun besar. Adapun parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu, yaitu Kp, To D apabila ada, dan To C, di mana rumus dari To C sama dengan 0,5 dikali To plus To D. Rumus ini berlaku apabila terdapat datem. Dan apabila nilai dari To D sama dengan 0 atau tidak ada, maka untuk mencari TC menggunakan rumus To per 3. Dalam metode IMC ini dapat diklasifikasikan menurut bentuk fungsi transfer yang diperoleh, yaitu yang pertama fungsi transfer GS sama dengan KP per To S plus 1, di mana pada bentuk fungsi transfer ini dapat diketahui nilai dari KC menggunakan rumus 1 per KP dikali To per To C, dan dapat diketahui juga nilai dari TI, yaitu rumusnya menggunakan To, dan untuk To D atau derivative time tidak diketahui. Selanjutnya klasifikasi kedua yaitu bentuk fungsi transfer GS sama dengan KP pangkat E pangkat min To DS dibagi dengan To S plus 1, di mana dalam bentuk fungsi transfer ini dapat diketahui nilai KC dengan rumus 1 kali To plus To P per 2 dibagi dengan KP dikali To C plus To D per 2, dan juga dapat diketahui To I atau integral time dengan rumus To plus To D per 2, dan juga dapat diketahui nilai dari To D dengan rumus To kali To D dibagi 2 To plus To D. Dari LKM diperoleh data pengamatan, yaitu diketahui nilai KP sama dengan 1,3325 dan nilai To atau To P yaitu 1,3 menit, sedangkan nilai dari To D 0 menit atau tidak ada datem. Dikarenakan pada LKM bab 3 yaitu diperoleh persamaan fungsi transfer pada pengendali aras yaitu Kp per To S plus 1, maka yang digunakan hanya model PI saja, sehingga pada model PI didapat nilai PB sama dengan 0,44 dengan rumus 100% dibagi Kp. Sedangkan untuk nilai KC yaitu diperoleh 2,25 dengan rumus 1 per KP dikali To per To C. Karena harus memasukkan nilai dari To C, maka kita cari terlebih dahulu nilai dari To C tersebut, yaitu menggunakan To per 3. Mengapa menggunakan To per 3? Karena pada data pengamatan tidak terdapat datem. Setelah menghitung To C didapat, maka langsung disubstitusikan pada rumus KC yaitu 1 per KP dikali To per To C, sehingga sama dengan 1 per 1,3325 dikali dengan
1,3 per 0,422 sehingga didapat nilai KC sebesar 2,25. Kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu model PI untuk pengendali aras. Seperti biasa, kita membuat grafik terlebih dahulu dengan sumbu X sebagai waktu dan sumbu Y sebagai persen PV. Lalu kita membuat 3 garis vertikal, yaitu untuk garis SP1, garis SP2, dan garis nilai akhir. Berikut merupakan grafik persen PV terhadap waktu untuk respon hasil tuning pada pengendali aras. Selanjutnya, kita dapat menganalisis parameter respon hasil tuning. Dari grafik yang didapat, kita mendapatkan 3 data yang dapat dihitung. Apa saja? Yaitu yang pertama merupakan rest time. Rest time yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh garis nilai akhir pertama kali dengan satuan second. Bagaimana untuk menghitung rest time? Yaitu kita akan mengukur menggunakan penggaris seberapa panjang dia saat menyentuh garis nilai akhir pertama kali, yaitu saat diukur diperoleh panjang sebesar 4,2 cm. Dan nilai ini nantinya akan dikonversi menjadi satuan detik atau second. Gimana caranya? Yaitu hasil pengukuran pada saat dia menyentuh nilai pertama kali itu sebesar 4,2 cm dibagi dengan 2,35 cm merupakan panjang dari interval waktu selama 200 detik dan dikalikan dengan interval waktu yaitu 200 sehingga diperoleh nilai rise time yaitu 357,446 second. Selanjutnya yaitu kita dapat menghitung response time yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai akhir saat steady state atau konstan dengan satuan second. Cara menghitungnya yaitu sama, maka diperoleh panjang 6,9 cm dibagi dengan 2,35 cm dikali 200 sehingga diperoleh nilai response time yaitu sebesar 587,234 second. Selanjutnya dapat dihitung offset yaitu selisih antara set point dengan nilai akhir, yaitu set point 2 sebesar 50% dikurangi dengan 50,1% sehingga diperoleh nilai offset sebesar minus 0,1%. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena sejatinya manusia tak luput dari salah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.